Alhamdulillah, insya Allah kita malam hari ini kita gunakan ya waktu-waktu kita nikmat tersebut, nikmat sehat kita untuk amal-amal soleh. Kita lanjutkan, kita ngaji kitab. Bismillahirrahmanirrahim. Babul hadis. Ila hadratin Nabi Mustafa Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wasahbihi wa dzurriyyatihi wa ali baiti ridwanu ta'ala ajma'in. Awsan ila musannif fi hadzal kitab Asy-Syaikh Jalaluddin As-Suyuti nafa'ana wa bi'ulumi fid dharain amin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Baik, kita lanjutkan pengajian kitab Babul Hadis. Satu, dua, tiga. Sekarang yang 4 ya. Jadi seperti yang kita bahas sebelumnya. Jadi kitab ini ada 40 bab. Tiap bab ada 10 hadis yang kita baca tiap malam Jumat. Mudah-mudahan kita malam hari ini kita bisa selesaikan babus salis, bab yang ketiga. Fi fadilati bismillahirrahmanirrahim, dan menerangkan keutamaannya bismillahirrahmanirrahim. Jadi di sini akan kita temukan dalil-dalil mengapa kok kita encourage, emphasize untuk selalu mengucapkan bismillahirrahmanirrahim di awal amal apapun. Jadi seperti itu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bab yang keempat ya, waqala, seperti yang saya sampaikan sebelumnya, waqala, dan telah bersabda, karena itu fi'il madhi. Siapa yang telah bersabda sallallahu alaihi wasallam, Rasul atau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Man, barang siapa atau siapa orang kataba yang menulis bismillahi, lafaz bismillah, fajawwada, maka membaguskan, ta'ziman, sebagai pengagungan, lillahi, bagi Allah Subhanahu wa taala, ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Ghufira, maka diampuni, ya, ghufira itu mabni majhul ya. Kalau bahasa Arabnya apa itu namanya? Kalau bahasa Indonesia atau bahasa Inggris apa tuh? Mabni majhul, lupa saya apa istilahnya. Ghufira lahu, maka diampuni, lahu kepadanya, lahu kepada man itu, ma apa-apa, taqaddama yang telah lalu, min dzambihi, dari dosa-dosanya, wa ma ta'akhir, dan dosa-dosa yang akan datang. Jadi siapa orang yang menulis bismillahirrahmanirrahim dengan maksud mengagungkan Allah Subhanahu wa taala, dibaguskan untuk mengagungkan Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu dan yang akan datang. Nah, enak tuh ya. Dosa-dosa kita tahu banyak sekali. Ya. Jadi kita ucapkan aja bismillahirrahmanirrahim, kita tulis bismillahirrahmanirrahim. Karena kita tiap hari lupa sama Allah Subhanahu wa taala, udah yakin saya ya. Kita bangun tidur, kita tidur aja lupa sama Allah ya. Dengar azan Allahu Akbar, tetap aja, apalagi winter. Waduh, nggak bangun-bangun. Kalau nggak mepet, ini ngasih tahu saya ya, bukan teman-teman. Teman-teman lebih solih daripada saya. Allahu Akbar udah, apalagi di Jepang nggak dengar suara azan. HP aja denger, matiin lagi ya. Masih lagi. Lewat lagi 5 menit lagi bablas. Setelah itu ya, dengar azan aja sudah lupa, apalagi nggak dengar azan. Setelah itu kerja, yang saya studi, udah lupa semuanya. Ingatnya dunia semua. Astagfirullahaladzim. Makanya kita perbanyak ya istighfar, lafaz-lafaz yang sekiranya mengagungkan Allah ya, tahlil, tasbih, tahmid, bismillah, dan sebagainya. Kita harus sering-sering itu supaya kita punya perisai, supaya kita bisa
proteksi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, gimana? Saya sering mengucapkan bismillah tapi masih digoda. Kita sholat kan ya, Allahu Akbar, bismillah. Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin. Tapi kenapa masih pas Allahu Akbar itu kita komunikasi dengan Allah Subhanahu wa taala. Tapi yang diingat uang, ya. Diingat kerjaan belum saya selesaikan, yang diingat makanan belum saya makan, yang diingat macam-macam, semuanya serba dunia. Serba duniawi. Padahal sudah mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Itu berarti Bismillah kita masih perlu di Bismillahi. Nggak serius. Kita mengucapkan Bismillahnya nggak serius, kurang serius. Seperti istighfar ya, Astaghfirullahaladzim. Bahkan istighfar kita perlu diistighfari. Istighfar nggak ingat dosa-dosa kita yang lalu udah dilupakan. Jangan sampai lupa ya. Itu alamat min alamati cilaka. Dosa, kalau kita berbuat baik, tanda-tandanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala itu kita lupa. Ya, kita sedekah kemarin, lupa kan? Kalau bisa lupa, jangan diingat-ingat. Kalau diingat-ingat itu kurang ikhlas. Tapi kalau dosa sekecil apapun, kita harus ingat-ingat. Harus diingat-ingat terus. Kalau membuat salah itu harus diingat-ingat terus, dong. Ya, sebisa mungkin diingat-ingat terus. Jadi penyesalan kita ya. Pas pikir Astaghfirullahaladzim. Tadi subuhnya kesiangan ya. Astaghfirullahaladzim. Ingat lagi dosanya. Oh, habis itu saya ria bikin status di medsos. Saya menerima penghargaan ini. Tapi niatnya untuk ria. Astaghfirullahaladzim. Oh, tadi saya jamaah sama teman-teman jadi imam. Karena jamaah, jadi sholatnya saya panjangkan suratnya. Tapi kalau sholat di rumah sendirian biasanya nggak sepanjang itu biasanya. Itu kan juga ya ria dan sebagainya. Dosa terus pokoknya kita itu sebenarnya. Masya Allah. Tapi alhamdulillah ya untungnya kita Allah masih punya Rahman Rahim. Kita nggak boleh putus asa ya. Walatai asu min rahmatillah. Banyak amalan-amalan ya. Banyak ikhtiar yang bisa kita gunakan untuk menembus dosa kita semuanya itu. Ya salah satunya ini Bismillahirrahmanirrahim. Ya, segala sesuatu kita ucapkan dengan Bismillahirrahmanirrahim. Nggak tahu doanya Bismillahirrahmanirrahim. Kalau kata kiai saya dulu, intinya Quran ya, itu ada di Al-Fatihah. Al-Fatihah kalau diperes lagi ada di Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim diperes lagi ada di huruf ba. Ulama-ulama sufi menyebutkan ba itu maknanya adalah gimana? Bikana makana biyakunu ma yakunu. Ya. Bi itu maksudnya adalah kuasa Allah Subhanahu wa taala. Ada lagi ulama yang menyebutkan ba, kenapa diawali dengan ba? Karena pertama kali manusia itu membuka mulutnya itu adalah lafaz ba. Ya, waktu bayi nangis tuh ba. Itu ba. Itu sebagai pengagungan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada juga ulama-ulama yang menyebutkan bikana makana biyakunu ma yakunu. Ya, dengan kuasaku apa-apa kana yang telah ada. Kana itu adalah fiil madi ya, past tense. Makana apa-apa yang telah ada kana makana ya. Dan biyakunu ma yakunu. Dan juga yang di present, yang di future, masa depan itu juga semuanya atas kuasa Allah Subhanahu wa taala. Di semuanya setiap kita melihat sesuatu, entah itu yang future yang akan datang, yang sekarang, yang masa lampau, itu disandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kata orang sufi ya, lupa Allah Subhanahu wa taala satu nafas saja sudah maksiat. Kita lupanya berjam-jam, bahkan setengah hari nggak ingat sama Allah Subhanahu wa taala. Padahal kita orang beriman toh ya. Saya kasih tahu tanda orang beriman di Quran itu gimana? Di Quran surat Al-Anfal ya disebutin bahwa innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum.
Wa idza tuliyat 'alaihim zadatuhum imana. Ya, innamal mu'minuna, mukmin yang sesungguhnya itu idza dzukirallahu, ketika diingatkan, ketika didengarkan dzukirallahu Allah, entah itu azan, entah itu qiraah dan sebagainya, wajilat qulubuhum, hatinya bergetar. Ya, kita bergetar enggak dengar belas kadang-kadang ya. Kalau dengar kata nama itu si calon, ini kan masih jomblo-jomblo semua. Wow, bergetar hatinya. Tapi kalau dengar nama Allah Subhanahu wa taala, Masya Allah, belas. Dibalik ya. Itu berarti kita masih belum termasuk golongan orang yang beriman yang sungguhnya. Iman kita masih abal-abal. Nah, itu salah satu indikasi. Mari kita sama-sama pertebal iman kita update, kita upgrade ya iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi seperti itu. Idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Bergetar hatinya. Enggak malah tambah ngorok ya. Dengar azan malah ngorok. Ada azan, nanti aja lah, salatnya nanti aja. Itu setannya luar biasa. Berbagai macam cara dilakukan. Baik, lanjut. Hadis berikutnya, waqala sallallahu alaihi wasallam. Mana nih sekarang? Idza kataba ya. Ketika menulis, siapa yang menulis? Ada fiil, kataba itu fiil madhi. Kalau dalam bahasa Arab setiap ada fiil ada fa'il. Idza kataba, siapa yang menulis? Ahadukum, salah satu di antara kamu sekalian. Bismillahirrahmanirrahim. Falyamudda, maka perpanjanglah Ar-Rahman, Maha Pengasih. Lafaz Ar-Rahmannya. All things can be reached by spirit, skill, and wisdom of God. Kalau kata kiai saya dulu pas di pesantren, motonya seperti itu. Apa sih? Ya, segala sesuatu itu kita pengen apa, itu bisa dicapai kalau ada dua keyword. Ada dua keyword ini. Spirit, skill, ya, ikhtiar kita, and wisdom of God. Ya, ini Rahman Rahim Allah. Ya, dengan Rahmannya Allah. Karena saking sayangnya ke kita, akhirnya dicapai. Can be reached by spirit, skill, and wisdom of God. Baik, lanjut. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, inna Allaha, sungguhnya Allah Subhanahu wa taala, zayyana, menghiasi as-samaa, pada langit, bil kawakibi, dengan bintang-bintang. Jadi Allah Subhanahu wa taala itu menghiasi langit dengan bintang-bintang. Wa zayyanal malaikata, dan menghiasi malaikat bijibrila, dengan Jibril, dengan malaikat Jibril. Wa zayyanal jannata, dan menghiasi jannah, surga, bil huri wal kusuri. Apa ya bil huri wal kusuri? Bil hur, dengan bidadari. Wal kusur, dan rumah yang mewah. Wa zayyanal anbiya'a, dan menghiasi para nabi bi Muhammadin, dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa zayyanal ayyama, dan menghiasi hari-hari bi yaumil jumu'ati, dengan hari Jumat. Wa zayyanal layali, dan menghiasi malam-malam dengan lailatul qadri, dengan malam Lailatul Qadar. Wa zayyanas syuhura, dan menghiasi bulan bisyahri Ramadan, dengan bulan Ramadan. Wa zayyanal masajidah, dan menghiasi masjid bil Ka'bati, dengan Ka'bah, Masjidil Haram ya. Mudah-mudahan kita semuanya bisa pergi ke sana ya. Amin. Wa zayyanal kutuba, dan menghiasi kitab bil Qur'ani, dengan Al-Qur'an. Wa zayyanal Qur'ana, dan menghiasi Quran bismillahirrahmanirrahim, dan menghiasi Al-Quran dengan bismillahirrahmanirrahim. Baik, lanjut dulu.
Wa qala sallallahu alaihi wasallam, man, siapa orang, barang siapa, qala yang mengucapkan bismillahirrahmanirrahim, bismillahirrahmanirrahim, kutiba, maka ditulis ismuhu, namanya, minal abrari, dari orang-orang yang terbebas ya. Minal abrari, dari orang-orang yang berbuat baik. Waburi'a, dan bebaskan dan tidak termasuk gitu ya, tidak termasuk dari golongan-golongan minal kufri, dari golongan orang yang kafir, wan nifaki, dan munafik. Jadi itu salah satu fadilahnya, kalau kita bisa mengucapkan bismillahirrahmanirrahim, kita termasuk dari orang-orang yang berbuat baik dan tidak digolongkan dari orang-orang yang kafir dan munafik. Waqala sallallahu alaihi wasallam, man, siapa orang qala yang mengucapkan bismillahirrahmanirrahim, ghafarallahu lahu ma taqaddama min dzambih, maka Allah akan ampuni, ghafara, maka mengampuni, siapa yang mengampuni, Allah lahu, bagi orang tersebut, apa-apa taqaddama, yang terdahulu, min dzambih, dari dosa-dosanya. Jadi dosa-dosa kita yang terdahulu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita agak cepat saja. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, idza kumtum, ketika kumtum make up, berdiri, fakulu, maka ucapkanlah, ya, kulu, yang disuruh orang banyak, itu asalnya dari kul. Makanya kalau bahasa Arab kan banyak subjeknya, ada 14 ya, 14 atau 16. Makanya bahasa Arab tuh bahasanya bagus sekali. Ada kalau yang subjeknya satu, verbnya ada sendiri. Kalau verb subjeknya dua, ada sendiri. Jamak kalau bahasa Arab itu bukan dua. Kalau di bahasa Inggris kan selain lebih dari satu udah jamak. Dalam bahasa Arab belum ya. Itu masih musanna. Jamak adalah lebih dari dua. Makanya huwa huma hum, hiya huma hunna, anta antuma antum, anti antuma antunna, anna nahnu. Ada 14 gemirnya. Fa'ala fa'alu, fa'alat fa'alata, fa'alna, fa'alta fa'altuma fa'altum, fa'altuma fa'altuna, fa'altu fa'alna. Ini juga, ini kul, ini nanti fa'ala yaf'ulu fa'alan wa fa'alan fa fa'ilun, maf'ul uf'ul ya, kayak seperti itu. Uf'ul itu perintah, komen. Kalau bahasa Inggrisnya komen. Asalnya kul. Tapi karena domirnya orang banyak, jadi kulu. Maka ucapkanlah oleh kamu semuanya, kamu orang banyak. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Jadi kalau bisa diteruskan seperti ini ya. Kita berdiri, kita ucapkan bismillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Fadilahnya apa? Fa innan nasa, maka sesungguhnya manusia, idza tabukum, bila menghibah kepada kamu sekalian, yamna'uhum, maka akan mencegah. Siapa yang mencegah? Al-mulku, pangeran Allah Subhanahu wa taala, angzalik, dari perbuatan tersebut. Kita akan dicegah dari orang yang menghibah ke kita. Tapi nggak apa-apa juga ya. Kita tuh nggak apa-apa sebenarnya, digibahin nggak apa-apa, ngurangin dosa kita. Nggak boleh kita menghibah ke orang. Apalagi sekarang zaman medsos ya, Masya Allah. Ada orang update status punya mobil baru, keluar sakit hati kita ya. Husnuzonnya keluar, ghibahnya keluar. Husnuzon, kok bisa nih, teman saya ini dulu sebenarnya satu bangku sama saya sekolah. Sekarang bisa beli rumah, bisa beli mobil, mengkilap lagi. Uangnya dari mana ya? Udah macam-macam, udah suuzon terus. Dan nuduh yang enggak. Iya, mikirnya enggak. Dosa lagi. Seperti dosa ya. Jangan seperti itu. Teman kita dapat nikmat, kita ikut senang. Ya, SMS. Kalau kata Kiai Ghazali itu SMS.
Manusia itu suka kalau melihat teman kita susah. Susah kalau melihat orang senang. Ya, ya termasuk kita juga. Coba deh nanti kalau ada orang, apalagi musuh kita, orang yang nggak kita senengi, wah punya nikmat. Wah itu kita udah susah sekali itu. Susah untuk menerima. Dan semuanya atas Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebaliknya ya, kalau kita punya sesuatu, kita punya prestasi macam-macam, keluar riaknya, keluar ujubnya, keluar bangga diri. Wah, ini saya punya rezeki seperti ini gara-gara saya kerja keras, banting tulang, terus meres keringat. Saya bisa ke Jepang kerja. Oh, ini gara-gara saya belajar bahasa Jepang sampai N berapa? N2, N1. Saya N0, lebih dari N1. Bangganya Masya Allah. Wah, dosa lagi. Ya. Sombong. Wah, teman, kamu nggak bisa seperti saya. Saya malam-malam di toilet pun belajarnya bahasa Jepang. Sampai bisa ke Jepang. Ibnu Arifin. Nggak boleh yang berlebihannya. Semua yang berlebihan itu nggak boleh. Nggak baik. Makan pun nggak baik. Yang rasa. Gimana? Di Quran itu. Kulu washrabu wala tusrifu. Makanlah kamu sekalian. Makan nggak apa-apa. Washrabu, minumlah kalian semuanya. Wala tusrifu. Tapi jangan berlebih-lebihan. Innallaha la yuhibbul musrifin. Nggak suka semua. Allah nggak suka sama orang-orang yang berlebih-lebihan. Dalam segala hal ya. Berlebihan. Baik, satu hadis lagi. Terakhir. The last one. Nanti biar dilanjutkan oleh Gus Faris untuk membantu teman-teman yang belum punya Kartanu. Biar terupdate berapa sih resource Nahdien yang ada di Jepang itu. Mungkin dari teman-teman juga yang belum belum berhasil kemarin waktu pembuatan Kartanu bisa nanti sekaligus ikut tutorial. Baik. Terakhir, Bismillahirrahmanirrahim. Idza jalastum, ketika duduk kalian semuanya majelisan dalam satu majelis, faqulu, maka ucapkanlah Bismillahirrahmanirrahim wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Fa inna man, sungguhnya orang fa'ala yang melakukan dzalik, itu perkara. Jadi orang yang mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Seperti itu. Kita upgrade ya. Setelah ngaji kita update. Jadi kalau bilang bismillah, kita perpanjang, kita extend, nggak apa-apa. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muhammad wa alihi wasallam. Ini ada beberapa fadilahnya soalnya. Ketika duduk dan ketika berdiri. Itu untuk ketika duduk dan ketika berdiri. Fa'inaman, sungguhnya orang fa'ala yang melakukan dzalik, itu perkara wakalah, maka memasrahkan, ya, tawakal, memasrahkan Allah Subhanahu wa taala bi kepadanya, malakan malaikat yamna'ahum yang mencegah hum kepadanya minal ghibati, dari ghibah, hatta la yaktabukum, hingga orang-orang yang berghibah kepada kita berhenti, hingga tidak berghibah kum kepada kamu sekalian. Sudah, mudah-mudahan manfaat ngaji kita malam hari ini. Amin ya Allah. Bismillah. Yang penting istiqomah, ya, al-istiqomah khairun min karomah. Alhamdulillah. Insyaallah luar biasa lah ya. Malam hari ini kita isi dengan amal-amal solih, ya, tahlil untuk orang-orang yang telah mendahului kita doakan ya. Masih bisa diperjuangkan ya. Ada beberapa pendapat yang nggak membolehkan. Padahal bisa ya. Gimana dalilnya? Idza mata ibnu Adam in qata amalu ila min salasin. Jadi kalau kita semuanya udah mati, kita semuanya mati ya, nggak ngerti. Bisa jadi malam nanti juga mati. Makanya sebelum tidur kita banyak-banyak istighfar, banyak selawat supaya kita diproteksi. Kalaupun meninggal husnul khotimah. Itu cita-cita kita ya. Cita-cita kita.
mati dalam keadaan husnul khotimah. Jadi 3 ya perkara kalau kita sudah mati sudah terputus amalnya kecuali 3. Yang pertama apa? Sedekah jariyah. Sedekah jariyah. Ya. Nanti kalau ada peluang-peluang jariyah, bangun masjid, pesantren dan sebagainya, ikut. Ya, nggak usah terlalu banyak mikir. Nanti terlalu banyak mikir, setannya muncul itu. Lama-lama nggak jadi terlalu banyak mikir. Kalau ada peluang baik, langsung sikat. Ya. Baik, sikat. Nggak usah terlalu ambil banyak pikir. Nanti nggak jadi. Yakin saya. Apalagi? Sedekah jariyah. Terus, au ilmin yang tafa'u bih, ilmu yang manfaat. Terus, Anak soleh yang mendoakan. Anak-anak soleh. Ya da'ulah yang mendoakan kepada Orang tuanya. orang tuanya. Mudah-mudahan insya Allah kita lah, kalau saya lihat wajah-wajahnya cerah semuanya. Amin ya Allah. Amin ya Allah. MS Glow. Semangat. Orang tua kita bangga nanti ya, apalagi pada saat yang sudah mendahului ya, didoakan terus, itu pasti bangga, senang mereka, senyum. Insya Allah. Tahlil udah, ngaji udah, Istighosah udah. Istighosah, doa. Baik, saya tutup ya. Kita akhiri dengan doa. Kita khususkan untuk guru-guru kita, teman-teman kita, saudara-saudara kita, dan semua orang yang punya hak dengan kita, orang tua kita. Kita doakan yang masih hidup panjang umur dan diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma tawil umurahum sadahum. Dan bagi yang sudah meninggal, mudah-mudahan diampuni Allah Subhanahu wa taala dan amal ibadahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma ighfir lahum warhamhum. Dan mudah-mudahan semua yang berkumpul di sini, ngaji di sini, segala hajatnya diberikan kelancaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Segala hajatnya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Baik, saya akhiri. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Baik, monggo Gus Faris di take over untuk memandu teman-teman. Cek. Tes. Halo, apakah suara saya masuk? Masuk, Mas. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak kepada Syekh Atta yang telah memberikan kesempatan, dan juga saya ikut menyimak tadi penjelasan dan ngaji barengnya. Alhamdulillah bisa membuat kita berintrospeksi diri, mengintrospeksi supaya kita memperbaiki diri lah untuk kedepannya, dan juga kita berbuat baik kepada sekitar. Insya Allah semoga kita senantiasa dilindungi oleh Allah untuk selalu berbuat kebaikan. Amin. Amin. Baik, jadi sebenarnya perkenalkan ya, nama saya Faris. Lengkapnya Muhammad Faris Afif, biasa dipanggil Faris. Di sini saya diamanai oleh PCI NU Jepang selaku penanggung jawab pembuatan Kartanu atau kartu